Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, segenap pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada, salam ta'zim, salam hormat, salam damai, salam rahmah untuk semua yang ada di alam semesta raya, tak terkecuali di mana saja, makhluk apapun juga, semoga senantiasa berbahagia tanpa ada yang tersisa. Malam hari ini kita saling mendoakan agar senantiasa Allah memberikan ridhonya, dengan anugerah kita mendapatkan ilmu yang manfaah, maslahah, membawa hasanah fid dunya hatal akhirah. Sebelum kami menyampaikan sesuai dengan tema malam hari ini, terlebih dahulu ada berita yang datang dari kawan-kawan kami yang ada di Pandeglang, Banten. Ada seorang kiai, pendiri dan mengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran kemarin, ketika menyampaikan mau'idhah atau ceramahnya yang berisi memuji, meyakini, mengakui, mengisbat bahwa Pak Alawi itu dzurriyyah Nabi kita dan mengatakan bahwa orang-orang yang ngutek-utek, ya, yang mengulik keabsahan nasab Pak Alawi akan kualat, akan terkena azab. Tapi akhirnya dalam hitungan detik justru beliau malah tumbang di panggung dan akhirnya meninggal dunia. Semoga Allah memberikan ampunan atas segala dosa kesalahannya dan menerima segala amal baik dan ibadahnya, diberikan nikmah, karomah, maunah di alam barzahnya ila yaumil qiyamah. Ini untuk ibrah, karena isyarah bahwa jangan sekali-kali menuduh kami-kami ini sebagai pembenci dzurriyyah Nabi atau melawan kudrah iradah dari Allah yang Maha Rahmah, yang telah memilih Rasulullah sampai dzurriyyah sebagai uswatun hasanah. Bukan, tetapi kita ini justru membersihkan nama baik Rasulullah, dan bahkan kita membela mati-matian, ya, jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang memiliki sifat yang kurang terpuji. Nanti kalau ada yang menuduh kami-kami ini sebagai pembenci, pendengki, ya semoga diampuni dan menyadari, sehingga mampu menjemput hidayah ilahi.
hidup yang istiqomah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Berhati-hatilah kita ketika sudah ada dalam mudghah, segumpal darah dalam jantung hati kita, rasa benci, dengki, memusuhi kami-kami ini. Ya mohon maaf nih, bukan berarti kami ini ngualati Kiai Haji Maduddin Utsman dan kawan-kawan, ngualati itu enggak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa kita ini masih dalam koridor kajian ilmi. Tidak ada unsur iri, dengki, dan benci. Kalau terjadi seperti ini, ya, berita seorang kiai yang meninggal dunia dalam kebencian, ya, dan dalam keyakinan padahal sudah kita ingatkan, ya, maka sangat disayangkan, sangat disayangkan. Hidup ini untuk apa? Ya, hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. Jangan kita gunakan dengan amalan, ucapan, perbuatan yang sia-sia. Pada mukadimah yang kami sampaikan tadi itu saya membaca ayat Al-Quran, ya, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Allah selalu memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang mau bertaubah dan menyesatkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Siapa orang-orang yang anab atau yang bertaubat itu, yakni orang yang mampu merasakan lezatnya keimanan dan ketenangan dalam hatinya ketika mengingat Allah, baik mengingat secara lisan ataupun perbuatan otomatis, ataupun mengingat secara spontan, tidak hanya diucapkan melalui lisan tapi sudah mendarah daging dalam kehidupan. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa ingatlah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah mampu menenangkan hati kita. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita akan membahas kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman, atau terkenal dengan nama kitab Tarikh atau Sejarah Al-Barihi. Kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman ini sudah pernah saya sampaikan. Ini penting untuk dimiliki, dikaji dan dipahami oleh para kiai dan santri, supaya kita tidak memutuskan sesuatu tanpa data. Banyak-banyaklah membaca. Tidak harus membeli kitabnya. Hubungi saya, akan saya kasih PDF-nya. Kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman ini generasi tingkat orang-orang saleh yang ada di Yaman dicatat semua. Ya tidak semua 100% tidak, tapi yang terkenal di sana itu di Yaman, mulai dari timur sampai barat, mulai dari utara sampai selatan. Ini terkenal dengan kitab Tarikh Al-Barihi karena memang dikarang oleh marga leluhur Al-Barihi yang bernama Syekh Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Barihi As-Saksaki Al-Yamani. Ya, dekat kediamannya Imam Al-Janadi, pengarang kitab As-Suluk. Kitab ini disalin oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, sama seperti kitab As-Suluk, tapi Muhammad Ali bin Husain Al-Aqwa Al-Khiwali yang As-Suluk. Tapi ada sebagian yang disalin juga oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Di antaranya ada perubahan atau tambahan isinya, tidak sesuai dengan manuskripnya. Kadang saya masih curiga ya dengan para penyalin kitab yang menyusupkan tulisan pribadinya tapi disandarkan kepada pengarang utamanya. Termasuk diantaranya adalah kitab As-Suluk yang mencantumkan wafatnya seorang tokoh yang hidupnya itu
muasir dengan pengarang utamanya, tetapi meninggalnya belakangan. Tidak sesuai dengan meninggalnya pengarang pertama, yakni Imam Al-Janadi 732, tetapi di dalam kitab As-Suluk itu mencantumkan seorang tokoh yang wafat tahun 756. Nah, di dalam kitab Tubaqat Sulaha'il Yaman ini pernah mau dikoreksi sekaligus mau diutak-atik ya oleh seorang sejarawan dari kalangan Ba'alawi, yakni Alwi bin Thohir Al-Khaddad. Kalau ada kitab atau manuskrip tersimpan di Tarim Hadramaut di tangan para Habib Ba'alawi itu, kemungkinan ada interpolasi. Nah, ini harus kita sadari ya. Lalu kita teliti, baru kita pahami. Muhammad bin Abdullah Sholeh Al-Barihi ini pertama kali ya. Pertama kali, jadi Al-Barihi itu sama dengan Ibnu Toba itu. Jadi secara generasi ke generasi dikarang oleh keluarga besar Al-Barihi. Nah, ini mau diinterpolasi ya, dipahami oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad, mengatakan waqad wahima al-mu'arrikh Alwi bin Thohir Al-Khaddad yang wafat tahun 1382 Hijriah hina dzakara anna Al-Barihi sahibat tarikh huwa Abu Muhammad Sholeh. Padahal bukan. Pengarang kitab Al-Barihi atau tarikh Al-Barihi ini bukanlah Abu Muhammad Sholeh bin Umar bin Abi Bakar Al-Barihi yang lahir pada tahun 635 Hijriah dan wafat pada tahun 714 Hijriah. Bukan. Waqad wahima al-mu'arrikh Alwi bin Thohir Al-Khaddad al-Putnama fasanah 1382 hina dzakara anna Al-Barihi sahibat tarikh huwa Abu Muhammad Sholeh bin Umar bin Abi Bakar Al-Barihi al-Maulud sanah 635 walam tawaffa sanah 714 Hijriah. Kitab Tubaqat Sulaha'il Yaman ini dicetak, disalin berdasarkan 4 manuskrip. Tapi saya baru menemukan 1 manuskrip yang tersimpan di Maktabah Qadi Al-Aqwa Ismail Al-Aqwa Ali Al-Aqwa yang ada di Son'a. Ini manuskripnya. Ada perbedaan antara versi cetakan Tubaqat Sulaha'il Yaman dengan versi manuskripnya. Nanti kita akan kupas bersama, tapi sekedarnya saja. Nanti kalau kita setiap halaman, setiap pasal kita bahas ya nggak cukup waktunya. Ada perbedaan yang mencolok ketika menyebutkan tokoh yang bernama Umar bin Abdurrahman Ba'alawi, Aba'alawi. Tidak disebutkan apakah itu Umar bin Abdurrahman dari marga Assegaf atau Umar bin Abdurrahman yang terkenal dengan Shahibul Khamra. Sesuai dengan salinan dari Abdullah Muhammad Al-Habsyi ini, wafatnya sama. Tahunnya meninggalnya Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra itu 889. Yang mengarang manuskrip Fathur Rahimir Rahman itu dicantumkan juga di sini. Nah, intinya kitab Tubaqat Sulaha'il Yaman ini ada perbedaan antara manuskrip satu dengan manuskrip lainnya. Karena manuskrip yang saya punya ini manuskrip Ali Al-Aqwa Son'a, Yaman Utara kalau sekarang. Tapi yang lainnya ini malah justru lebih muda. Lebih muda. Yang pertama itu justru manuskrip yang tersimpan di keluarga Abdullah Al-Hadar dengan kode H Al-Hadar. Terus yang kedua manuskrip Hadramaut. Ini ditulis tahun 1176 tapi selesai pada bulan Sofar tahun 1177 Hijriah.
Terus yang saya punya manuskrip ini, manuskrip yang tersimpan di maktabah atau pondok pesantren ya, kantor perpustakaannya Ustadz Ismail bin Ali Al-Aqwa Aqwa K, kodenya K. Dan yang terakhir adalah Al-Ghazi dengan kode Win, yang ini baru tahun 1400-an. Nah, manuskrip ini untuk diketahui sangat penting dimiliki supaya tidak sampai dikibuli oleh para penyalinnya. Karena penyalinnya ya tidak hanya Abdullah Muhammad Al-Habsyi saja, nanti mungkin bisa disalin oleh ulama-ulama atau pentahqiq nyalin kitab-kitab lainnya, mungkin dari internal Ba'alawi ataupun dari eksternalnya. Itu sudah pernah ditulis, disampaikan oleh kawan-kawan kita, diantaranya Gus Aziz Jazuli, dan bahkan di tulisannya Kiai Haji Maduddin Usman ya tentang kitab ini. Setelah kami lempar ke wacana publik ya, bahwa pentingnya kita untuk memiliki kitab sejarah asli karya ulama-ulama besar Yaman. Pertama, Tabaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, Tabaqatul Khawas al-Sudqi wal Ikhlas, dan Tabaqat Sulaha'il Yaman ini. Kalau kita sudah memiliki 5 kitab sejarah yang mencatat para tokoh, raja-raja, sadah dan asyrafnya di Yaman sana, maka kita akan tenang, gampang ya. Oh nanti, oh ini ngaku-ngaku saja. Oh Ba'alawi ini ternyata campur aduk antara Ba'alawi versi Bani Jadid dan Ba'alawi versi Ba'alawinya Habaib sekarang ini. Jadi kita akan, oh ini berarti interpolasi ya, memanipulasi ya, dengan asumsi dan interpretasi itu, yang akhirnya menyampaikan informasi yang tidak sesuai ya, dengan data yang asli manuskripnya. Jadi inilah pentingnya kita untuk memiliki 5 kitab ini, PR bagi para kiai dan para santri, PBNU ya, begitu juga MUI dan Lajnah Muhammadiyah, semua harus memiliki ini. Wajib kalau menurut saya. Ketika menghadapi hal-hal seperti ini itu penting supaya kita tidak mudah untuk dikibuli, diapusi ya, dikadali. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, di halaman 175 sudah dituliskan oleh beliau Kiai Haji Maduddin Usman tentang Ba'alawi itu tidak dicatat sebagai dzurriyyah Nabi abad 9 Hijriah di dalam Tabaqat Sulaha'il Yaman ini. 175 halaman, wa minal mutawafina bi Khuban Asy-Syaikh Samsuddin Ali bin Alwi Ba'alawi huwa min qaumin sufiyah. Jadi Ba'alawi itu adalah penganut faham tasawuf, aliran tasawuf atau sufi itu. Saking cintanya terhadap Nabi, lalu menyandolkan leluhurnya kepada Nabi kita supaya sampai generasi penerusnya benar-benar secara biologis nyambung, diakui menjadi dzurriyyahnya Rasulullah yang mulia. Huwa min qaumin sufiyah. Jadi Ba'alawi itu penganut paham tasawuf. Antara Syiah, Sunnah, dan Sufiyah, ya ini kadang ada campuran antara Sufi Syi'i dan Sufi Sunni. Kana rajulan fadilan abidan yahfadhu minal fawaid wa aqiyanul qalaid ma yasyarahu sudur wa yaksibus surur. Waqad wafada hadha syekh min baladi al-Aden fa arada lahu aridun bi kutumihi ila baladi Khubban. Meninggal pada tahun 863 Hijriah rahimahullah taala wa nafa'a bihi amin. Jadi direportase oleh Al-Barihi di dalam tarikhnya bahwa Al-Ba'alawi atau Alwi Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi tapi penganut paham sufi.
Cara membuktikannya bagaimana? Ya ada di halaman yang lain dalam satu kitab yang sama. Kalau ada hubungan dengan biologis Nabi ya dicatat oleh beliau. Dicatat. Di antaranya pada halaman 339 itu al-qaulu fi dzikri man tahaqqaqat haluhu minal wafidina ilal Yaman minal ulama wal fudula min aqtarin syatta wa lam takun fatu fi. Ada tokoh-tokoh penting, orang-orang besar, orang-orang hebat yang datang ya ke Yaman tetapi tidak meninggal di sana dari bermacam-macam daerah asalnya. Tapi wafatnya, makamnya tidak berada di Yaman. Faminhum Sayyiduna Asy-Syarif Al-Hasib An-Nasib At-Thahir Al-Arumah At-Thayyib Al-Haulah Wal-Umumah Syamsuddin Ali bin Syarif Ruknuddin Mahmud. Nah, Syarif Ruknuddin Mahmud Al-Muttasil nasabuhu bis Syarif Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Baghdad, Irak itu. As-sabitun nasab ila Sayyidina Rasulillah, yang nasabnya sudah ditetapkan nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan betul di sini. Lah, entah nanti ada yang pro dan kontra tentang silsilah nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani itu benar-benar diakui atau tidak, nyawang ya sejak masa sugengnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya tidak menggulkan nasab. Tidak sampai saya cucu Nabi, ya enggak. Tapi setelah diteliti, mulai dari Musa Jangki Tausat sampai Hasan Al-Musanna, Hasan As-Sibet sampai Fatimah binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyambung gitu. Nah, di sini jelas as-sabitun nasab ila Sayyidina Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Ba'alawi Sufiyah, kalau ini Duriyah Rasulillah. Tidaknya di halaman 339 saja, tapi di halaman yang lain juga untuk membuktikan bahwa ada keturunan Rasulullah SAW itu disebutkan dengan soreh ya, dengan gamblang jelas. Halaman 349. Bila ada yang berkenan nanti saya kasih PDF-nya untuk dipelajari bersama. Kan sudah tahu halamannya. Wa minhum al-qadhi al-allamah ar-rihal al-hafidz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali al-Hasani al-Maliki al-Fasi al-muttasil nasabuhu bi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana imaman fil hadithi muhaqqiqan musyarikan bi jami'il ulum mujma'an ala jalalih. Wa udifa ilahi al-qadha al-akbar ala al-malikiyah fi Makkah al-musyarrafah. Wa ya baladu wa maskanuhu wa kana sunniyan sunniyah ahli sunnah wal jamaah. Wa kanat adatuhu al-asfar ila Misra wa Syam. Keturunan Rasulullah SAW. Tetapi kalau keluarga Ba'alawi tidak disebutkan sebagai Duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada lagi keterangan yang menyebutkan bahwa Umar bin Abdurrahman yang mirip ya dengan Sohibul Hamra itu wafat tahun 889. Wa minal mutawafin Madinati Ta'is minal wafidin ilaih al-faqih al-ajal al-qadhi takidun Umar bin Abdurrahman al-Hadrami Aba Alawi. Wa kana rajulan fadilan musyarikan fil ulum al-fiqhiyah wa bin nahwi. Wa sahiba al-faqih al-alim Afifuddin Abdullah bin Ahmad bin Ali Aba Makhramah al-ati dikruhu min ahli Aden. Wa qara alaihi bil hadits wa athna alaihi bi husnil akhlaq wa judatil fahmi wal fatonah wastahara lahu karomat wa kanat lahu wijaha indan nas wa ului martabati indas sada umara'il mu'minin Bani Thohir wa kanat fadu bisyahri Ramadan al-mu'azzam sanah. Aslinya di manuskrip ini wafatnya Umar bin Abdurrahman, bukan Sohibul Hamra loh ya, bukan Sohibul Hamra. Kalau di dalam kitab Al-Masadirul Fikr Al-Islami fil Yaman itu Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra itu dengan julukan As-Sakaf, As-Sakof atau As-Sakaf. Ini saya buka manuskrip Ali Al-Aqwa Son'a, manuskrip Tarikh Al-Barihi atau Tobaqat Sulaha'il Yaman. Beda. Perbedaannya ada pada wasamanina, yakni selang 80 tahun. Wafatnya Umar bin Abdurrahman itu kalau di manuskrip itu tahun 809 Hijriah. Tapi di versi cetakannya
yang ditahqiq, disalin oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi ini tahun 889 Hijriah. Apakah ini kesalahan atau apa ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bahkan Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwa manuskrip yang versi Al-Aqwa ini justru katanya banyak tumpang tindihnya, banyak kekurangannya, kata seperti itu. Lah ini kan ya namanya kepentingan ya, semua kan tergantung kepentingan. Ya ini di sini menyebutkan wa kanat wafatuhu fi syahri Ramadan al-Mu'azzam qadrah sanah tis'un wa thamaniyatu mi'atin. Jadi 809. Kalau di sini tambah thamanin wa thamanin. Tis'in wa thamani mi'atin di sini. Tapi di sini tis'in wa thamanina wa thamani mi'atin. Jadi ada perbedaan 80 tahun. Kalau sesuai dengan yang versi cetakan berarti sama seperti wafatnya Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra yang mengarang manuskrip kitab Fathur Rahimir Rahman atau terkenal dengan nama Umar Al-Hamra, Shahibul Hamra. Hamra itu daerah yang ada di Yaman, di Hadramaut Yaman. Mungkin untuk ngaji-ngaji kitab ini saya cukupkan sekian. Nanti kalau terlalu lama tulisan panjenengan tak terbaca. DNA, ada DNA sesuai dengan tema, nanti ketinggalan malah. DNA dari keluarga atau marga Al-Hamid itu sudah keluar. Hasilnya apa? Yo jelas, yo G. G sama. Jadi kalau marga Al-Hamid baik itu pengarang Tarikh Hadramaut Soleh Al-Hamid ya. Tarikh Hadramaut itu banyak. Di antaranya Tarikh Muhammad Asy-Syatiri ya, Tarikh Hadramaut Muhammad Asy-Syatiri. Ada yang Tarikh Hadramaut tapi pengarangnya adalah Soleh Al-Hamid ya. Al-Hamid itu bukan orang Arab asli, tapi pindahan dari Kaukasus atau Persia, campuran ya. Campuran berarti ya kalau diteliti sesuai dengan kabar terkini ya ada hubungan dengan Yahudi itu. Askenazi. Jadi kalau di Indonesia siapa? Ya jenengan tahu sendiri, saya nggak mengatakan. Oleh sebab itu saya ingin menantang lagi Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Jember Tanggul. Ayo tes DNA. Leluhurmu sudah ada yang tes DNA dan hasilnya sudah bisa dibaca. Mau lari kemana itu nggak bisa. Itu catatan Tuhan, catatan Allah Ta'ala. Gak bisa dihindari. Genetika itu dibantah kayak apa itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu sudah ada catatan bahwa dalam diri kita itu ada genetika yang berapa persen nyambung ke bapak ibu kita, ada yang berapa persen nyambung ke mbah buyut kita, ada yang berapa persen itu nyambung dengan Pak D Bude kita, macam-macam. Dapat kita baca, bahkan ada unsur Indianya, ada unsur Arabianya, ada unsur Persianya, ada unsur Afrikanya. Itu semua presentasinya saja yang berbeda-beda, presentasinya. Jadi marga Al-Hamid sudah jelas hasilnya. Nanti kalau kurang percaya ya tes DNA. Oleh sebab itu saya sarankan Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul Jember untuk tes DNA supaya hakul yakin ya, supaya jelas hasilnya, jenengan juga tidak mengingkarinya dan kita semua mengetahuinya. Jadi di zaman sekarang ini kita tidak perlu ruwet dan bulet, membuat rumit dan sulit. Segala sesuatu yang mudah dibikin sulit. Jangan berprinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Jangan, ya dibalik. Kalau bisa dipermudah kenapa malah justru dipersulit. Harusnya begitu. Prinsip kita itu harus seperti itu. Sekarang ini hidup lebih mudah segalanya dalam melangkah, mau kemana saja tanpa harus memindah jasadiah kita ke arah mana, enggak. Cukup di belakang
layar, ya, di dalam kamar, ya, jiwa kita, pikiran kita bisa kemana-mana, lalu akhirnya menjadi wasilah ragawi kita juga ikut kemana-mana. Pesen tiket, pesen hotel, ya, tiket kereta api, tiket villa, tiket manapun, ada tiket.com, ada kereta api kai.com, dan lain sebagainya. Semua serba mudah hidup sekarang ini. Jangan dipersulit. Dan kita harus menyebarluaskan kemudahan fasilitas hidup ini kepada semuanya. Karena semuanya berhak untuk mengakses dan menikmatinya. Tidak boleh kita halangi. Karena ini adalah jatah dari ilahi. Sesuai dengan waktunya. Mungkin demikian. Kita tetap bersambung lagi dalam membaca komentar panjenengan WA. Karena ini tadi diselamatkan oleh admin, saya akan baca WA panjenengan yang pertama. Doakan semoga rata, terbaca, terbahas semua. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pertama dari Bu Zain Zeta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pondasi bangunan nasab, sejarah atau ketokohan Bani Alwi itu palsu. Makin ditutup-tutupi makin kelihatan tipuan-tipuan dan aibnya. Hanya orang-orang yang logikanya kurang sehat saja yang masih percaya mereka bermartabat. Waalaikumsalam Bu Zain Zeta. Memang kita harus benar-benar teliti, ya, bagi para kiai dan santri. Kalau orang awam itu tinggal mengikuti matengnya saja. Khususnya para dai, para penceramah, para khotib, ya, yang sering menyampaikan ke ummah itu harus hati-hati. Jangan tanpa meneliti dan memahami konteks yang sebenarnya lalu menyimpulkan dan menyampaikan kepada jemaah atau santri pengikutnya. Bahaya, bahaya. Jadi orang-orang yang logikanya kurang sehat masih percaya mereka bermartabat. Semoga saja mereka dapat tersadarkan dengan hidayah dari Allah Ta'ala. Bu Zain Zeta. Pak Taufik Himawan, mantap. Sami-sami. Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Asal pribumi sadar saja. Habib wis nggak payu tanggapan. Terus gaungkan, Kiai, biar pribumi pada sadar kalau dihapusin. Sebenarnya kita masih memperbolehkan mereka untuk dakwah, tapi dakwah yang meninggalkan khurafah lah, ya. Dakwah yang wajar-wajar saja lah itu. Jadi bukan berarti kami ini merebut jatah lahan dakwah mereka, bukan. Silahkan. Tetapi kembalikan ke hati nurani. Apakah yang selama ini jenengan sampaikan wahai para Habib Alawi itu benar gitu loh. Tapi faktanya menyadarkan mereka itu ya sulitnya bukan main. Nggih, Pak Ilyas Bagri. Pak Jai, di dunia ini keturunan Nabi yang presisi secara ilmiah itu siapa, Pak Kiai? Karena sekarang ini banyak yang mengklaim keturunan Nabi, ya. Presisi yang ilmiah itu secara turun-temurun sejak sebelum Turki Utsmani tumbang, ya. Turki Utsmani yang begitu lama menguasai, ya, Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika itu bisa tumbang gara-gara korupsi yang merajalela. Dulu peralihan kekuasaan yang secara turun-temurun mengelola Makkah Al-Musyarrafah itu berasal dari dinasti yang menguasai Yordania sekarang, dan sebagian lari ke Maroko, ya, dinasti Adarisah atau Al-Idrisiyah. Jadi sekarang yang bisa diverifikasi kesahihannya itu yang di Yordania, sebagian juga Suriah, ya. Kalau yang di Iran itu malah justru paling banyak. Sayyid Syarif di Iran itu banyak juga. Tapi apakah sudah terverifikasi sesuai dengan tes DNA? Ya wallahu a'lam. Tapi intinya yang paling sahih ya Yordania dan Maroko. Maghrib atau Maroko itu. Ya India juga banyak, tapi yang paling ya bertahan menjadi penguasa Kesultanan Muslim ya di Adarisah dan di dinasti Yordania, Raja Abdullah itu. Oke, begitu Pak Jaya sementara. King Abdul Aziz dari Sumber Mulya nyimak Kiai nggih monggo.
Sumber Mulyo, Desa Sumber Mulyo. Heni Bawanti, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Yai. Sehat selalu Pak Kiai Nur ya. Pak Alami membangun image dan branding klannya terhebat dan pribumi harus menjadi pengikut mereka hanya laku di Indonesia. Kini mulai rungkat. Sebenarnya saya itu kasihan kok. Saya kasihan, menyayangi para Habib Pak Alawi. Tapi ya justru malah menguatkan diri mereka dengan mendatangkan Habib-Habib dari Yaman sana. Termasuk diantaranya adalah video. Ini admin disertakan video enggak? Video yang itu disertakan di link deskripsi okay. Nanti panjenengan simak sendiri di bawah video ini. Seorang kiai dari Pandeglang ada namanya sendiri. Saya enggak menyebutkan mereknya, pesantrennya. Di kiri kanannya itu ada Habib-Habib dari Yaman sana. Ya santrinya Habib Umar bin Hafid Darul Mustafa. Ya. Ya nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Untuk menguatkan mental mereka agar tetap laku di Indonesia. Lah apa kurang orang-orang alim kiai-kiai kita yang ada di Indonesia, ulama-ulama kita. Umbruan di sini nggak usah mendatangkan ulama-ulama dari sana. Ilmu kedamaian mendamaikan itu lebih menang di sini. Timur Tengah itu gegeran sampai sekarang belum selesai ya. Di sini aman-nyaman saja. Itu karena darahnya bukan darah marah, tapi darah yang merah putih. Nggih, berikut nggih Bu Heni Bawanti. Nggih. Pak Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum Kiai Nur ya. Dari pencerahan setelah banyak tanggapan alias tulisan karya Hanif Alatos dan kawan-kawan yang 566 halaman, mereka seperti frustasi dan sudah digugat oleh Gus Hasan dan Kiai cukup nggih. Memang Pak Abdul Ghalib juga dari Madura nggih. Alhamdulillah Pak Ye Alwi dari Banten juga nggih. Semua bangkitlah semua. Sebenarnya kalau mau bangkit semua kiai-kiai kita itu alim-alim itu banyak yang mastur yang tersembunyi. Waliullah yang ada di Nusantara ini nggak bisa dihitung jumlahnya. Saya sering menemuinya sendiri di daerah Cipondoh, Tangerang sana itu waliullah ya banyak. Banyak. Tapi mereka nggak mau masyhur, inginnya mastur di belakang layar saja. Gitu. Tapi kalau waliullah yang nggak asli, inginnya masyhur saja. Gitu. Lah kadang-kadang kan ya ada yang masyhur, ada yang mastur, sama saling bekerja sama. Yang penting yang masyhur pun jangan lupa dengan kemasyhurannya, kepopulerannya akhirnya justru malah digunakan untuk urusan dunia. Ini yang tidak diperbolehkan. Berikutnya Pak Jiro. Kepercayaan Yahudi itu mempercayai bahwa Islam itu keturunan Bani Noah, anak cucu Nabi Nuh. Jadi kalau mereka ngaku cucu Nabi patut ditanyai siapa? Ya mungkin cucu Nabi Adam juga bisa. Cucu Nabi Ibrahim yang tidak asli juga bisa. Jadi Nuh atau Nauh itu orang yang suka meratap menangis. Itu kan bisa seorang individu yang bernama Nuh atau itu hanya sekedar gelar orang yang suka sambat-sambat ya, sambat-sambat kepada Allah karena dakwahnya yang sudah berjalan ratusan tahun itu sia-sia, masih minim pengikutnya yang mengikuti ajarannya. Itu Nuh itu bisa versi Yunani, bisa versi Nusantara, bisa versi Armenia, macam-macam. Legenda-legenda itu tetap ada. Jadi nanti kita bahas lagi nggih, Pak Jiro. Ibu Afi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alawi sifatnya buruk, tukang fitnah, pembohong, mereka takut dosa, tidak takut dosa. Yang penting bagi mereka kemuliaan dunia nggih, tapi tidak semuanya nggih, Bu Afi Fadilah. Saya masih membela sedikit-sedikit ya. Ada juga yang murni ya hatinya ingin sebenarnya membaur dengan kita, tapi apa daya organisasi yang menaunginya itu tidak memperbolehkannya, terpaksa gitu. Ada yang seperti itu nih, Bu Arfi Fadilah. Berikutnya Siti Yunani. Lah ini dari Yunani, Ibu Siti. Assalamualaikum Pak Kiai Nur. Waalaikumsalam. Haji Lutfi batalkan pertemuan tapi berencana apel Banser Kota Pekalongan dan sekitarnya. Mohon tanggapan Pak Kiai. Pak Rizik siap sedang gugat 5 triliun lebih ke Pak Jokowi. Duitnya buat apa? Waalaikumsalam Ibu Siti Yunani. Inilah pentingnya kita open minded untuk terbuka menerima informasi yang datang setiap saat, berubah setiap harinya.
Termasuk kemarin yang mau diselenggarakan di Pekalongan ya oleh beliau Kang Mas Haji Lutfi bin Yahya ya akhirnya batal. Tapi ini berencana untuk apel Banser Kota Pekalongan ya. Mungkin ya banser-banser yang mendukung beliaunya, yang nggak mendukung ya semoga saja menyadarinya. Tapi kekuatan uangnya masih cukup banyak ya untuk membayari orang-orang yang ada di sekitarnya. Semoga saja Allah menyadarkannya. Wis tua, yang dicari itu apa? Lah Pak Muhammad Rizik Syihab sedang gugat Pak Jokowi 5 triliun. Nah, kita ini ada di dunia bagian timur Asia Tenggara. Kebiasaan kita tidak sepanas kebiasaan orang-orang Timur Tengah sana. Presidennya sendiri dibunuh. Saddam Hussein, presidennya Libya, Muammar Gaddafi, ya juga dibunuh. Sejak dulu raja-rajanya ditikam, dibunuh, diracun, ditikam, dibunuh, diracun, dan macam-macam. Ya. Tapi kalau di Nusantara ini dulu, ya, tapi sekarang ya tidak. Nah, bagaimana nantinya ya? Kalau memang bersalah, ya bagaimana lagi? Ya. Kalau bisa ya diingat jasanya karena tidak ada presiden Indonesia ini yang sempurna, ada baik ada buruknya. Pak Jokowi juga ada baik dan ada buruknya, sama saja gitu. Yang penting jika ada kesalahan tentang misalkan nepotismenya atau korupsinya ya urus sesuai dengan hukum yang ada, tapi tetap harus ada namanya sifat bijaksana gitu loh. Jangan mengedepankan istilahnya praduga bersalahnya, tapi praduga tak bersalahnya itu. Karena nanti akan kena hukum alam kok. Sunatullah itu tetap berjalan, tidak dibedakan wah itu presiden atau pengamen, semuanya akan kena. Ya, jika lolos dari hukuman manusia itu, hukuman Tuhan akan diterimanya, pasti itu pasti. Yang penting tetap kita ya menjaga adat ketimuran kita. Itu, begitu. Ben bejane, assalamualaikum ya. Kenapa pembela Ba'alawi yang dulunya kelihatan alim setelah membela Ba'alawi seperti orang fasik dan aura mukanya seperti penipu? Dalilnya kitab abad 9 ke atas dibumbui ancaman dan fitnah. Lah inilah Pak Ben Bejane. Waalaikumsalam. Kita bisa membedakan mana yang bicara dengan ilmu dan mana yang bicara dengan nafsu. Gitu. Sampai sekarang Kang Mas Fahru Rozi itu masih ngengkel, tulisannya itu ngeri ya sampai. Saya sampai kapanpun, sampai mati pun tidak akan taubat untuk mencintai Ba'alawi. Ngomongnya goblok gitu. Maaf nih. Itu ngomongnya gemblung. Ngomongnya gemblung. Tunjukkan kitabmu mana, kan begitu. Wong ini tradisi keilmuan. Sejak dulu tuh pesantren tuh adu data, adu ilmu, adu kitab, adu takbir ya. Kan begitu. Malah saya tidak akan mau tobat. Bagaimanapun juga dasar saya Syekh Ali Jum'ah. Ya itulah hidayah itu milik Allah. Qul innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nggih. Ngancem-ngancem. Ya, sama seperti video yang ada di bawah video ini, link deskripsi kami sampaikan, kami sertakan, yaitu ngancem-ngancem. Tapi ternyata kembali ke dirinya sendiri. Kan nggak boleh seperti itu. Ini namanya hukum sebab akibat. Sebab akibat. Jadi nggak boleh. Kualat malah justru kebalik. Kebalik ini. Berikutnya Mas 220 Hasan. Assalamualaikum Gresik. Derek ya nggih monggo Gresik. Nggih, Gresik seger resik ngiri karo gisik. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum Kiai. Zaman Belanda, Ba'alawi Jumawa, zaman Orla dilindungi ulama, zaman Orba menyusupi pemerintah, zaman reformasi mulai menjajah. Maaf cuman cocok logi tapi berjuang meski hanya lewat komentar Kiai nggih. Pak channel Ngaji Efisien memang ada benernya. Waalaikumsalam nggih Pak channel Ngaji Efisien. Memang dulu sejak dulu tahun 1948 kan Indonesia sudah merdeka walaupun agresi Belanda loh ya. Habaib orang-orang Arab ngampel itu masih arak-arakan karnaval di Jalan Tunjungan, mulai dari Ngampel ya, Jembatan Merah, Tunjungan itu arak-arakan merayakan
hari ulang tahun kelahiran Ratu Wilhelmina. Jadi kecintaan mereka terhadap Belanda itu masih belum luntur, walaupun sampai merdeka Indonesia ini. Jadi kalau sekarang itu mereka hidup cuma cari aman. Siapapun yang diikuti, ya dia akan gandoli, kan begitu. Nggih. Jadi dia akan mencari jalan supaya tetap menguntungkan. Gak peduli kiai-kiai pejuang-pejuang kita itu mati, ya bertumbangan itu gak peduli. Kalau bisa, penting menguntungkan saya. Contohnya banyak, ya Habib Abdurrahman Az-Zahir Aceh, ya. Habib Hamid Alaidrus Sebamban yang di Batu Licin itu. Tidak hanya itu, banyak di Jawa itu juga banyak. Justru malah Sayyid-Sayyid itu bukan yang dari Tarim Hadramaut ya. Justru sebagian membantu Pangeran Diponegoro. Sebagian ya. Mereka berjuang teman untuk membela negara kita, Nuswantara. Ada, tapi Sayyid-Sayyid dari kalangan Al-Irsyad. Berikutnya Indonesian Man. Maaf Kiai, apa para Kiai NU juga petinggi PBNU tidak mau belajar sejarah? Bahwa sejak era kolonial Utsman bin Yahya pasca kemerdekaan PKI Madiun 48, G30 SPKI 65, gembungnya para Ba'alawi, kini ada Bahar, Rijik, dan Lutfi. Kiai-kiai kita itu kurang sadar akan sejarah. Padahal Al-Quran itu berisi sejarah untuk ibrah, isyarah bagi kita untuk mengambil hikmah dan manfaat, belajar agar jangan sampai mengalami bubrah, ya, seperti manusia-manusia yang dulu tidak lumrah, ya, perbuatannya dalam menentang Tuhannya, tidak mampu membaca isyarah nubuwah yang disampaikan oleh para nabinya, gitu. Tapi kadang-kadang kita ini kiai-kiai kita sudah merasa wis futuh gitu loh, ilmu saya sudah mantep kok, wis tamat, wis iki wae, nggak mau menerima masukan ilmu-ilmu terbaru lagi. Padahal ilmu itu dinamis, tidak ada kata finish, habis, itu nggak ada. Kalau kita mau belajar, cobalah ya. Habib Ahmad Sofyan Barokbah itu PKI, Fahrul Barokbah itu PKI Kalimantan Timur Samarinda, Ahmad Al-Aidid ya PKI, keluarga Muso itu juga PKI. Tidak hanya itu, banyak kiai-kiai dari kalangan Ba'alawi. Ya sama seperti yang terjadi pada partai komunis yang ada di Yaman Sosialis Selatan itu. Mas Hanom, Yai, makam Utsman bin Yahya di Maitan Tambak Romo Padi ternyata palsu. Ternyata hanya surban yang dikuburkan di situ kemudian ditaskeh Habib Lutfi. Mas Hanom ini sudah meneliti, nggih. Alhamdulillah, nggih, sudah banyak kok warta padi yang bergerak ke Maitan Tambak Romo sana untuk meneliti. Tapi ternyata ya memang itu bukan makam. Saya kan sudah bilang, itu dulunya itu ada batu-batu kapur gitu kan. Itu kan pegunungan Kapur Utara ya. Batunya kan batu putih gitu. Terus ketok kok rengeh-rengeh kayak ketok api gitu loh. Langsung dibentuk seperti makam dan diziarahi dimintai tabarukan itu loh. Nah, ini ya nggak boleh. Ini namanya kembali ke zaman kebodohan. Ziarah itu yang pasti-pasti saja, yang jelas, mbah buyut kita, guru kiai-kiai kita, kiai kampung itu loh. Kalau ziarah Wali Songo ya monggo. Ya, ziarah mbah buyut kita itu yang paling penting. Wong ziarah kok watu-watu putih diziarah itu bagaimana? Habib Utsman bin Yahya itu makamnya yang ada di Bukit Duri sana itu ya tidak jelas ya, lokasinya. Ora usah wis ndongakno Habib wis jare ditanggung swarga karo leluhurnya kok. Kita doakan untuk apa? Ya doakan yang masih hidup, orang tua kita berbakti kepadanya. Yang sudah meninggal mbah buyut kita doakan semua, kan gitu. Malam Jumat mendoakan, Jumat sore berziarah kalau ada waktu, ya kan? Atau Kamis sore berziarah, kan bagus seperti itu. Nggih, Mas Anom nggih. Semoga saja makam Habib Utsman bin Yahya di Maitan Tambak Romo Pati Selatan itu jangan diziarahi lagi. Jangan diziarahi. Karena apa, setiap tahun itu dikholi dan ada arak-arakan jalan kaki, ada jualan-jualan itulah, ada pengajian besar juga, pengajian akbar.
Ini kembali kepada zaman jahiliyah. Kalau mau kreatif ya, jangan kreatif yang seperti itulah. Cari kreativitas yang bermanfaat, gitu loh. Yang berkualitas itu, kreativitas yang berkualitas itu loh. Mencari kegiatan kok yang nggak berkualitas itu. Nggih, begitu nggih. Kang Sodikin, dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang, ulama vs ulama tetap ada. Apakah ulama yang dituduhkan Nabi itu di akhirat nanti gak selamat dan tidak mendapat syafaat Pak Kiai? Nggih. Perbedaan itu rahmat, Kang Sodikin. Asalkan perbedaan itu tidak menyangkut perbedaan yang membawa madarat. Misalkan perbedaan tentang sunnah hayat, misalkan sholat, misalkan Allahu Akbar, ada yang diletakkan di bawah dada, ada yang ala torekoh di bawah susu 2 jari, ada yang menurut Imam Ali di bawah pusar, di atas kemaluan. Nah, ini namanya perbedaan-perbedaan yang membawa rahmah. Tapi kalau perbedaan yang tidak membawa rahmah, Allahu Akbar sunnah untuk begini, lah ini perbedaan yang tidak ada dasarnya. Ya. Atau malah kalau si A sih nggak harus sedekap, Allahu Akbar ya lepas tangan. Ini nggak apa-apa. Bung ada fikihnya. Fikih bukan madzhabul arba'ah, tapi fikih Ja'fariyah. Perbedaan-perbedaan yang tidak berhubungan dengan politik keduniawian. Asalkan perbedaan itu tidak dicampur adukkan dengan urusan politik, ya, dengan urusan kekuasaan, harta tahta dan wanita. Perbedaan itu masih bisa ditoleransi, Kang Sodikin. Jadi perbedaan antar sama ulama itu boleh. Imam Hambali bisa berbeda dengan Imam Syafi'i dalam hal doa kunut. Ya nggak apa-apa. Masalah wali dan saksi nikah ada yang berbeda, ya nggak masalah. Seperti halnya ketika saya menyampaikan kalau syarat sahnya nikah, ya itu juga harusnya sama dengan syarat sahnya cerai, kan begitu. Saya pernah menyampaikan bahwa walaupun seorang suami mengatakan kata talak lebih dari 3 kali, mungkin 10 kali, 20 kali tanpa ada saksi yang adil, ya. Terus ada tok palu hakim pengadilan agama, ya maka belum sah cerainya. Karena kita dituntut untuk taat kepada Allah, Rasulnya dan pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita ini punya negara, punya aturan yang memerintah kita melalui Departemen Agama. Maka kita harus menyelesaikannya, cerai-perceraian itu tidak hanya jalur agama, tapi jalur hukum negara, administrasi negara. Nah, ini kan perbedaan-perbedaan itu nggih Pak Kang Sodikin. Jadi kalau di akhirat nanti yo kembali kepada keyakinan, ya. Dasarnya apa keyakinan itu? Pak Edi S. Seputro. Pertanyaan aneh saudara, di dunia ini ada istilah benar dan salah. Nih. Pertanyaan aneh saudara, di dunia ini ada istilah benar dan salah. Ya memang ada nggih Pak Edi S. Seputro. Benar menurut siapa? Salah menurut siapa? Kalau kebenaran itu memang relatif. Relatif menurut siapa, gitu. Oleh sebab itu ada aturan mainnya, gitu. Ada aturan kitab pedoman hidup kita. Kalau bernegara ya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang buatan DPR kita. Ini namanya benar dan salah. Menurut polisi kebenaran itu bisa dimanipulasi. Tapi menurut rakyat kita ini kebenaran itu tidak sama seperti pemahaman polisi. Lah ini beda-beda, beda, mindsetnya beda, asumsinya beda, interpretasinya juga beda. Sama dengan Pangeran Diponegoro menurut Belanda pengkhianat, menurut kita pahlawan. Vietnam itu kalah perang menurut Amerika, tapi menurut Vietnam Amerika kalah perang. Nah, itu tergantung ya sudut pandang siapa dan di mana nggih Pak Edi S. Putro.
baik benar menurut Al-Quran, benar menurut undang-undang negara, masyarakat, dan sekitarnya. Nggih, nah itu tadi, ada peraturan hukum yang berhubungan dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Hablum minallah dan hablum minannasnya harus seimbang. Nggih. Pak Tohari, Assalamualaikum Pak Inur. Iya, selalu hadir nyimak ngos nih, monggo Pak Tohari. Pak Jagunur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan ke Indonesia. Amin, matur suwun Pak Jagunur dari Tangerang. Berikutnya, Pak Nur Hadi, menurut Pak Kiai, ada isyarat apa yang terjadi di konflik Israel dengan bangsa-bangsa di Timur Tengah? Isyaratnya itu, malaikat Israfil itu sudah bekerja. Israfil itu bukan bahasa Arab aslinya itu bahasa campuran Ibrani. Asli terjemahnya itu adalah sesuatu yang membakar, itu Israfil. Israfil itu sesuatu yang membakar. Senjata modern sekarang ini itu senjata yang membakar. Senjata api atau senjata roket itu kan membakar gedung, membakar ya semua yang ada yang dalam jangkauan radiusnya itu. Malaikat Israfil sudah bekerja melalui sistem alam yang dibuat di Israel sana. Ada alarm atau sirine tanda bahaya. Ketika ada tangkapan sinyal dari Iron Dome bahwa akan ada rudal atau roket bom yang masuk, itu langsung itu sama dengan trompet malaikat Israfil. Kalau dalam perang dulu, sebelum ada trompet, gabungan antara genderang perang, mau perang itu ya ada genderangnya, ada penyemangatnya, kayak supporter gitu loh, ya. Supporter sepak bola kan ya, supporter volley ya, genderang perang. Selain genderang perang juga, dulu orang-orang Yahudi itu kalau perang ya membawa trompet untuk membunyikan. Zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman dulu ya begitu. Nah ini diadopsi oleh pemahaman umat Islam dalam rukun iman kita. Yang kedua, ya ini percaya adanya malaikat. Dan malaikat itu ada 10 ya. Malaikat Jibril membawakan wahyu, malaikat Mikail membagi proses rezeki, malaikat Israel mengurusi mencabut nyawa alam makhluk yang ada di planet bumi kita. Terus malaikat Israfil membunyikan trompet atau sangkakala. Nah, kalau sangkakala ini hanya 2 kali atau 3 kali saja, ya maka nganggur terus malaikat Israfil. Ya enggak. Di dunia belahan mana ada bencana kemanusiaan, baik perang ataupun alam, itulah malaikat Israfil sudah bekerja sebagai sirine tanda bahaya akan adanya kematian-kematian. Nyawa-nyawa akan dicabut ribuan. Kemarin Lebanon dibom 2000 langsung meninggal dunia. Sekarang Israel, Haifa, semua porak-poranda diantemi sama Israfil, sesuatu yang membakar yang dikirim dari Lebanon, dari Irak, dari Iran, dan bahkan Turki nanti turut membantu, dari Houthi, Yaman. Arab Saudi netral, Uni Emirat Arab netral. Kalau nggak netral, malah dibom sama Iran. Iran itu walaupun Syiah, Imamiyah, Ithna Asyriah itu maju peradabannya, pemikirannya. Lah kita ini bulut masalah nasab. Indonesia menciptakan rudal 50 km itu belum jadi kok. Harusnya itu antar benua gitu loh. Bisanya nanti kalau Indonesia diserang yang minta bantuan Rusia. China itu, waduh senjatanya sudah canggih lah, kita ini gegeran tok. Ya, kerja sampai pensiun bar sebenarnya untuk gaji. Sifat kenegarawanan kita ini berkurang. Gitu. Jadi isyaratnya seperti itu, konflik Israel dengan bangsa-bangsa di Timur Tengah itu karena ada namanya ya kiamat sughra lah ya. Lokal Timur Tengah. Ya, dengan dibunyikannya sangkakala, sirine tanda bahaya akibat akan dicabutnya nyawa-nyawa oleh malaikat Israel secara terpaksa, massal, ya, ribuan, ya, 24.000 nyawa orang-orang Gaza melayang, belum lagi Israel yang ya aslinya puluhan ribu, cuma yang ditampilkan cuma beberapa ribu saja, belum orang-orang Suriah, belum orang-orang Lebanon, ya. Imam Mahdi versi Gaza Palestina mati. Imam Mahdi versi Hasan Nasrullah Hizbullah ya juga meninggal dunia.
Ya inilah tanda-tanda kiamat-kiamat lokal Timur Tengah sana. Semoga Indonesia aminatan mutmainnatan. Yati harizquha rogodan min kulli makan. Nah, ini jangan malah justru angkat pedangmu, asah celuritmu. Aja ngono. Indonesia ini aminatan mutmainnatan ke surga. Nggih. Bukan lautan hanya kolam susu. Satria Piningit. Pak Nur Hadi belum ya? Saya masih penasaran dengan keterangan Pak Kiai tentang malaikat Israfil yang sudah meniup sangkakala. Kembalikan lagi ke etimologi. Ketika kita memahami bahasa yang masih belum muhkamat, ya mustabihat, ya itu kembalikan dulu ke asal muasal bahasanya, lugotannya baru istilahan, etimologinya baru terminologinya. Enak nanti. Kiamat itu apa? Etimologi logotannya, lalu terminologi istilahannya. Oh ini. Nanti enak. Pisah dulu, gabungkan. Oh ini, kepenak. Begitu juga Israfil. Israfil itu artinya adalah sesuatu yang membakar. Ketika roket meledakkan, meledak di satu tempat itu kan membakar. Bisa membakar gedung, mengambrukkan gedung 100 lantai dalam waktu 20 menit kurang, padahal dibangun 20 tahun ya. Bisa itu malaikat Israfil, tapi melalui tangan-tangan manusia. Rezekinya malaikat Mikail itu juga melalui tangan-tangan manusia. Oleh sebab itu jangan kita seperti simsalabim bel gedabel langsung kun fayakun, langsung ya Allah minta kaya, ya Allah ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bibarakati Habib al-Atos al-Idrus. Nah, ngedabrus itu namanya. Ya usaha, doa dan usaha dan doa. Kan begitu. Tapi kadang-kadang pemahaman kita kaya langsung sekejap kun fayakun. Nah dikersakno Allah ya iso ya. Enggak gitu, Allah itu melalui sunatullah gitu loh. Manusia lahir langsung cerdas bisa kalau Allah menghendaki, tetapi Allah tidak melakukan itu karena tidak sesuai sunatullah. Ada tapi hanya beberapa saja makhluk atau manusia pilihannya. Langsung lahir kaya. Iya kalau dulunya misalkan ada orang yang seorang kiai, ya wali mastur, tidak perlu soro-soro cari rezeki, tiba-tiba gampang rezekinya. Ngomong itu langsung jadi duit itu. Ada. Karena apa? Dulunya dia juga suka sedekah, menolong banyak orang, sehingga dibalas oleh Allah di dunianya dimudahkan, di akhiratnya juga dimudahkan. Begitu Pak Nur Hadi sementara. Jadi rezeki itu ya wasilah, malaikat memberikan petunjuk kepada sesama umat manusia untuk memberikan rezeki dengan cara memberikan pekerjaan atau hadiah atau apa. Ya, bisa juga seperti Pak Satrio ini, ndirek Pak Yai nggih monggo. Pak Imam Kambali, gaspol Pak Kiai, remblong. Pak Imam Kambali ini. Pak Joko Samad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Jinur ya, kami tidak akan ikut cawe-cawe dalam hal nasab ini jika tidak karenanya dan demi ummah Kiai agar tidak tersesat nggih. Pak Yai Joko Samad, alhamdulillah matur suwun, beliau selalu mendukung kita karena atas panggilan jiwa. Pak Yai Jaka Samad ini termasuk yang mastur, tidak mau diketahui siapa jati dirinya itu. Kalau ada orang datang Kiai besar sowan itu menolaknya. Karena apa? Nggak ingin terkenal, nggak ingin masyhur, gitu. Nggak ingin masyhur. Jadi kalau memang beliau ikut cawe-cawe dalam hal ini ya karena memang ada tuntunan panggilan jiwa. Ilmu laduni, ilmu jazab itu ada, saya percaya ada. Kadang suatu saat ilmu jazab itu tidak sesuai syariat. Kelihatannya salah menurut syariat, tapi benar menurut hakikat. Tapi tidak semuanya, ya mungkin 200.000 banding 1 atau 1 juta banding 1 orang itu saja. Mungkin yang ada majdzub atau jazabnya itu. Yang penting jazab sesuai syariat. Maksudnya apa? Ya tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Kalau toh misalkan pemahaman saja, ya interpretasi, asumsi saja itu bisa nanti dicocokkan antara syariat dan hakikat. Karena Nabi Balya ibnu Mulkan dengan Nabi Musa juga nggak kompak, berbeda. Karena memang Balya ibnu Mulkan menjalankan tugas dari Allah untuk membunuh anak kecil ini.
Karena nanti kalau besar akan berani kepada kedua orang tuanya. Nabi Musa, oh gak iso seperti itu, haram bunuh orang tanpa ada. Karena ini perintah Allah. Jadi kemungkinan, wallahu a'lamu bishawab. Kadang-kadang, kenapa kok ada orang dibunuh orang? Ya, ini mohon maaf, ini rahasia Allah. Ini saya buka sedikit saja pintunya. Siapa yang salah? Ya semuanya salah. Ya. Lah, hakikatnya Allah yang menentukan. Kenapa bisa mati? Ya Allah yang menghendaki. Kemungkinan dia punya kesalahan, tapi orang lain nggak tahu kalau dia bersalah. Wong nggak salah apa-apa kok dipateni. Kadang-kadang ada seperti itu. Mungkin kita berpikir ya, orang-orang Gaza, kenapa kok 24.000 mati? Tidak ada yang bela. Orang di Arab sana diam saja. Baru sekarang saja ya. Kenapa Saudi Arabia menengahi padahal dibantai sesama muslim yang ada di Gaza puluhan ribu orang. Ya kemungkinan ini tadi dulu itu di daerah sana itu daerah konflik perang, saling bunuh satu sama lain. Sehingga tradisi saling bunuh, saling perang itu terjadi. Kalau di Indonesia ini dulu leluhur kita itu suka berperang. Lalu anak-anak kita itu nggak ada wadah sehingga sering tawuran itu. Harusnya anak-anak kita itu ada yang menambung lomba perlombaannya, ada hadiahnya. Itu jangan tawuran. Ada yang bawa celurit panjang, ada yang bawa gear untuk tawuran. Itu maunya apa? Perang melawan siapa? Supporter sepak bola ya tawuran. Itu bagaimana? Antara sesama anggota pesilat juga tawuran. Harusnya kan nggak boleh seperti itu. Nah, ini mungkin jiwa-jiwa para prajurit dulu leluhurnya itu terbawa. Ada berapa persentasenya dalam memorinya mereka itu. Nah, oleh sebab itu kalau mau perang-perangan gitu ya masuklah menjadi tentara atau kepolisian atau minimal satpam lah. Atau bodyguard ya, kemungkinan seperti itu. Jadi ada hukum sebab akibat. Allah tidak akan pernah salah ya dalam memutar ya roda kehidupan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Misalkan ini wallahu alam mohon maaf Pak Joko Samad ini malah tambah-tambahi. Agar tidak tersesat matur suwun Pak Joko Samad. Semoga panjenengan senantiasa tetap istiqomah dalam dakwah lil ummah secara ammah ini. Kenapa di bumi ini ada orang yang berjenis kelamin 3? Pria, wanita, dan waria. Kenapa? Allah nggak adil. Waria akan protes. Kenapa saya ditakdir hidup seperti ini? Nggak punya anak, nggak punya suami, nggak bisa bekerja. Hidup saya seperti ini. Jangan begitu, wahai kawanku para waria. Karena Allah sudah menghendakinya. Kun maka fayakun, sesuai dengan irodahnya. Terimalah qada dan qadar itu. Nah, kalau qadar masih bisa diusahakan, qada itu nggak bisa dirubah. Janganlah rubah kelamin Anda menjadi wanita atau menjadi pria. Cukup terima dan perbaiki sikap dan perbuatan Anda. Tabunglah kebaikan sebanyak-banyaknya guna untuk kehidupan nantinya di akhirat setelah kehidupan kita di dunia. Insya Allah nanti panjenengan akan meningkat derajatnya menjadi pria sejati atau wanita sejati. Bagi para wanita di dunia ini jangan selingkuh, ya, jangan mengumbar keberanian dengan suami panjenengan supaya nanti di kemudian hari panjenengan lebih enak hidupnya. Saya meneliti di Thailand sana itu sulit untuk membedakan mana wanita cantik dengan waria cantik. Karena apa? Di sana itu kan penuh dengan hal-hal yang ya seperti itulah yang akhirnya kebanyakan waria-waria itu akan terlahir di daerah yang menggunakan atau memberlakukan bisnis biologis lah. Ya seperti itu, seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak Joko Samad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Yai Joko Samad ini cawe-cawe dalam hal nasab nih karena demi ummah agar tidak tersesat. Matur suwun, terima kasih jazakallah khairan ya akhi ya syekhi wa ustadi. Berikutnya sudah nah ini sudah, terus akhirnya ini saya membaca langsung Pak Wasid Aulawi, waalaikumsalam Pak Budi Susilo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut hadir Kiai Indonesia Edinegoro monggo. Pak Servis Central Cell. Apa benar Pak Yai Kiai Mustamar taslim ke Habib lagi enggak? Saya masih komunikasi dengan beliau Pak Servis Central Cell, saya masih berhubungan dengan beliau.
Dan alhamdulillah saya juga kadang mengirim data-data ke beliau. Pak Jan cakep, nganjuk derek nyimak ya nggih, monggo nganjuk, nggih mangan karo ngunjuk. Nggih. Madura Global, sehat berkah berjaya selalu nggih. Matur suwun dari Madura Global. Muhammad Suryadi Ningrat. Assalamualaikum Kiai, izin nyimak nggih monggo Pak Muhammad Suryadi Ningrat. Ini kita ngaji bersama nggih Pak Muhammad Suryadi Ningrat. Tidak ada guru, tidak ada murid, yang ada itu saling berbagi, sharing, sharing. Jadi kami nggak menggurui itu enggak. Cuma saya yang banyak bicara gitu saja. Tapi jenengan juga berhak untuk ikut menasihati saya. Sama, saya sering dinasihati Pak Joko Sarmat, saya terima. Tidak boleh kita ini sombong, paling benar, paling alim, nggak bisa. Kadang ada orang pinter, cerdas, akalnya, tapi sosialnya tumpul. Pinter, prakteknya minim, banyak omong. Kayak saya ini akeh ngomongi. Akeh ngomongi, prakteknya kurang kayak saya ini. Oleh sebab itu butuh ya seorang guru spiritual, Pak Yai Joko Sarmat, guru saya. Berikutnya Pak Toko Suryo. Dalam derek ngasih nggih, monggo Pak Toko Suryo. Mas Dade. Assalamualaikum ya Nur. Waalaikumsalam. Moga sehat panjang umur dan senantiasa berjuang mencerahkan umat nggih sami-sami. Kalau ada yang kurang berkenan, misalkan saya menyampaikan malaikat Israfil kok sudah bekerja membunyikan sangkakala nggak masuk, ya abaikan saja. Ya, abaikan saja, cuma dipikir bareng gitu loh. Saya berbicara atas dasar apa? Ya ada datanya. Israfil, sesuatu yang membakar apa? Bom, roket, senjata api, senapan mesin, ya itu juga semua kan yang membakar. Senjata api membakar. Senjata sekarang itu membakarnya tidak jarak dekat, tapi jarak jauh, yang akan mencabut nyawa-nyawa. Nafkhoh, wa nufikha fis-sur, itu nyawa-nyawa secara massal meninggal dunia, dimasukkan dalam satu lubang menuju ke dimensi kelima, barzah, alam kematian, alam penantian. Nah itu prosesnya adalah sirene tanda bahaya, menggema ke seluruh penjuru dunia. Dunia bagian yang perang saja, Indonesia nyaman. Kalau misalkan ada kecelakaan massal, pesawat terbang, kapal ini, tadi ada kapal di daerah mana ya, Maluku ya, ada kapal itu tenggelam, 64 itu hilang, 40 meninggal dunia, massal di daerah mana ya, pokoknya daerah Maluku Utara sana itu loh, baru hari ini kok beritanya, saya dapat kabar dari teman-teman saya itu. Ya ini namanya bagian daripada Israfil itu. Jadi malaikat Israfil itu tidak satu, sistem yang mengendalikan seluruh roda alam semesta ketika bekerja atas perintah Tuhannya, malaikat Israfil. Jadi begitu nggih. Jadi abaikan saja. Sekiranya kurang cocok, wah ini ngedabrus ya, abaikan saja. Ini kan namanya ngaji bersama dan ada hal-hal yang tidak pernah kita pahami sebelumnya. Nggih, begitu nggih. Pak Al-Barul Fahmi, Rejo Tangan Tulungagung Jawa Timur hadir nggih, monggo. Asli ini Rejo Tangan apa Rejo Tangan nggih? Nek Tulungagung itu ada Rejo Pendong, Pak Yai Sumiran itu, bos rokok Minna kalau dulu saya masih kecil. Rokok Minna. Rejo Tangan berarti supaya daerahnya itu rejo atau rame harus giat bekerja sama, bekerja bakti dengan tangannya, Rejo Tangan. Nggih. Pak Final Beginning. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon bertanya Kiai, sebenarnya hal apa yang bisa menghentikan polemik nasab ini Kiai? Dari Pak Final Beginning. Hal yang bisa menghentikan itu adalah kesadaran kita bersama. Kesadaran yang tidak dipaksakan. Ya jelas kesadarannya tidak dipaksakan atas kehendak hati para Habib Alawi untuk menyadari bahwa kalian itu wahai para Habib itu tamu di negeri ini. Wong tamu kok ngatur tuan rumah itu bagaimana? Gitu loh. Ad-doif kal mayit, tamu itu seperti mayit. Saya itu kalau bertamu kemana saja itu terserah, aku diapa terserah. Bukan malah saya akan datang pengajian, sediakan gulai kambing, 5 kepala kambing,
sate kambing, bakar ikan laut ya. Itu namanya ngatur tuan rumah. Saya terserah. Saya itu di mana-mana kalau bertamu ya, duweki apa dikonondi wis manut karo tuan rumah. Gitu. Itu namanya akhlakul karimah gitu. Nah, para Habib Ba'alawi itu harus menyadari, tolong panjenengan sadari bahwa hurufah-hurufah yang jenengan sampaikan itu salah itu loh. Kita gunakan akal sihah, seleksi dengan akal pikiran yang normal saja. Jangan ceramah-ceramah yang jauh dari kata hidayah, membuat mafsadah pada ummah. Terus mari ngono, bekerjalah dengan normal. Jangan membebani hidup agama ini. Agama ini jangan dibebani. Jangan mengaku bahwa yang berhak untuk mengelola agama Islam di Nusantara ini ya saya, turunan Nabi, datuk saya yang membawa Islam ke Indonesia. Kalau nggak ada datuk saya, kalian semua menyembah pohon, menyembah hewan, tersesat semua, neraka semua. Hentikan semua itu. Sebelum seluruh umat manusia sedunia mengenal Tuhan, itu orang Nusantara itu sudah mengenal Tuhan. Agama paling tua di dunia itu dari Nusantara. Mohon maaf, bukan berarti saya pehwang Nusantara, enggak. Agama Hindu, Buddha, Shinx, Jaina, Shinto, agama menyembah dewa ya di Yunani kuna, menyembah api di Persia, itu dulunya asal muasalnya dapat warna dari orang-orang Nusantara. Dulu manusia di belahan bumi lainnya itu seperti dataran Afrika, itu masih primitif. Coba kita lihatlah suku-suku primitif yang ada di Afrika itu kan. Ya itu masih perlu sentuhan tangan-tangan kita supaya mereka mendapatkan kualitas hidup ya yang lebih bermakna. Jadi kembali ke masalah Habib ya, kesadarannya harus benar-benar tulus, ikhlas dan menyadari kesalahannya, bahwa tuntunan kitab leluhurnya itu banyak yang salah. Banyak yang salah. Jangan dibela, salah ya salah. Mau jelas kok ketok salah kok, masih dibela. Jangan hidup berangan-angan belaka. Seakan-akan kita tidak hidup di bumi kita, tapi di langit sana. Begitu Pak, final beginning. Pak Tuan Takur, Habib Ba'alawi imigran keturunan Celeng. Jangan Celeng gitu, nggak baik. Pak Cimut Juwana, dia nyimak ya, mugi-mugi ya keluarga sapi dan kesehatan. Amin. Waalaikumsalam Pak Cimut Juwana. Plat G Yahudi Tarim Hadramaut. Servis Central Cell, berita bohong itu, mereka tidak ada data, cuma framing dan mobilisasi umat. Pak Plat G. Pak Rahmat Rodiani, Assalamualaikum, ikut nyimak nggih. Waalaikumsalam nggih. Matur suwun sudah setia menyimak kita. Pak Roni Effendi, semoga Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki melimpah, barokah dan selalu dijaga oleh amin. Doa panjenengan kembali ke panjenengan Pak Roni Effendi, dan saya juga ikut merasakan ini kan bagian dari sholawat. Pak Nur Hadi, selalu setia nyimak nggih Indonesia nggih. Alhamdulillah matur suwun nggih. Pak Mitun Al Wahab, saya selalu Kiai Dahlan Sangkuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspo hadir. Puspo ini ke arah Gunung Bromo. Gunung Bromo itu dulunya itu pernah meletus, bocor, mengeluarkan air sehingga terjadi yang namanya air bah. Air bah kalau orang sini yang zaman Nuh, Nabi Nuh itu. Sampai menenggelamkan gunung-gunung yang ada di Nusantara. Air bah keluar dari Gunung Bromo itu. Berikutnya Asep Samsudin, haplogrup G Yahudi Askenazi, rujukannya kitab Talmud, menghalalkan segala cara untuk menguasai dunia. Maju Jaya Amin, Syahabuddin Wiralaya, Assalamualaikum. Mukanya saja yang glowing dan paling islami, namun mulutnya mereka tahu banyak mulut hewan yang biasa keluarkan gonggongan. Tetapi bagi orang yang mempunyai basiroh, peninggal hati, tidak hanya peninggal mata ini, bisa menilainya. Pak Rinu Adi, Trims Kiai Indonesia, muga sehat dalam mencerdaskan umat, muga para mungkin sadar, amin. Matur suwun. Awan Juri Ali Jindan, beli kiswah pas nggih. Kiswah penutup makam Rasulullah itu nggih. Nah, itu wakai di Banten itu ada dijual beli azimah itu, wifik itu. Ada sapu tangan, ada ini apa? Rompi Ontokusumo, Basunan Kalijogo ini ada. Ngapusi uang gampang ngapusi uang Indonesia ini. Sampai anehnya ya ada yang percaya, gitu ya. Aneh ada percaya.
Saya bikin itu bisa, saya pesen saya teman-teman itu, orang-orang yang ahli hikmah dukun-dukun itu, ustaz-ustaz dukun, kiai-kiai dukun itu kan ada itu, hal seperti itu. Ya, ahli jintan ini nggak anu ya sadar-sadar ya, iran. Ya itu ya Allah, subhanallah, naudzubillah. Salas kecap tiram, hadir pakai nggih monggo. Kurniawan Sidik, Mbak Alawi adalah satu-satunya cucu Nabi yang berupload grup G, sangat konyol dan nggak masuk akal nggih. Ya karena memang palsu. Nggih. Pak Jazuli Erwin, Banyuwangi Dirgus monggo. Bujangga Manik, salam mimpi Mbak Alawi. Saya mengakui Mbak Alawi cucu Nabi tapi dalam mimpi. Nggih. Kalau dalam mimpi itu apa saja boleh, terserah lah. Tapi mimpinya para nabi dan para wali itu bisa jadi ya wali kan bisa ngaku-ngaku ya. Kalau nabi itu berdasarkan wahyu ilahi, karena mimpinya para nabi itu juga berasal dari getaran dimensi yang tertinggi gitu. Jadi kadang-kadang wahyu itu berasal dari seperti tidak sadar diri atau dalam mimpi. Jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau para wali itu ada yang benar-benar dari ilahi, isyarahnya, ilhamnya, tapi kadang-kadang dibuat-buat sendiri, diramesi. Ya semua harus dicocokkan dengan standar syar'i. Gitu nggih, Pak Bujangga Manik. Pak Pomo Istianto, Batu Licin Kalsel nderek nyimak yai ngapunten ngrepoti Kalsel umumipun Kalimantan dipun padangaken niki peteng dedet kabib bakoh ugi bine kata sing kolot. Nggih leres memang kan pernah saya teliti nggih daerah Batu Licin itu. Peradaban kita kalau dibangun dengan karakteristik seperti itu nggak bisa maju. Indonesia ini jadi negara yang apa ya, sulit untuk diajak maju. Harusnya ulama itu kan ilmuwan. Bagaimana memberi ilmu kepada umat dan masyarakat dengan niat mencerdaskan. Jangan sampai swarga, nikmat surga itu saya sendiri yang menikmati, tapi ayo bareng-bareng bisa menikmati dengan cara kita memasukkan memori pemahaman, keilmuan setiap individu yang kita temui, supaya sumber daya manusianya level tinggi gitu. Jadi intinya sumber daya alam itu akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusianya yang tinggi, yang mumpuni gitu loh, yang berkualitas gitu loh. Karena surga itu dibangun oleh memori. Sama ya, kita melihat satu objek HP, bagi orang yang hormon bahagianya level tinggi, dia akan mampu menyerap kebahagiaan dari HP-nya ini. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki hormon kebahagiaan, dia akan menganggap ini neraka. Karena apa? Isinya tagihan-tagihan. Tagihan pinjol. Kaget dong. Kaget. Aduh, ngenes. Aduh. Nah, oleh sebab itu hindarilah utang piutang riba itu. Ya itu. Jadi sama seperti itu, nggih. Jadi tergantung sumber daya manusianya. Kiai, ulama itu kan ilmuwan, ya. Tokoh masyarakat itu harus mampu mengangkat sumber daya manusia di sekitarnya agar mampu mengelola sumber daya alam di sekitarnya. Semakin meluas dan meluas. Jangan hanya ingin menikmati sumber daya alamnya sendiri, itu namanya serakah namanya. Ingin masuk surga sendiri, lainnya biarkan masuk neraka. Nih, karena sudah di Pak Fahmi Ahmad nih, alhamdulillah senang lihat Kiai Nur Iya terus memberi pencerahan dan edukasi. ABG Razer, cintai Kabib Yaman sewajarnya, boleh jadi mereka jadi pasukan Dajjal. Pak Ahmad Ali, skrip bahasa bebek ketika ceramah ada saudara. Pak Dalan Sanggoel, banyak Pak Dawer Koer, Kang Sodikin, selama masih ada ulama yang mencintai duriyah Nabi. Andika Prasetya, Pak Awan Juri, Masya Allah tulisan dengan banyak ribuan yang masih belum saya baca, tolong dimaafkan, tetapi tetap tidak akan pernah sia-sia. Juru kunci Baoko, buaan bagi Pajung Tanah Mira Bangkalan, amat terus salam hitung dere, salam hitung dere Pak Juru kunci Baoko, tapi tinggalnya di Keputaran Surabaya. Berikutnya jejak kaki, kitab-kitab Habib Al-Ba'alawi kebanyakan
mengagungkan sosok yang sangat berlebihan, bahkan kebanyakan dikatakan kaitkan dengan mimpi. Nggih. Singosipan, Pak Bujang Ganong, subhanallah, semoga setiap huruf yang panjenengan tuliskan di komentar ini dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan yang makbulan, termasuk bagian daripada perjuangan ini. Tanpa panjenengan kami tidak akan bisa berjalan. Insya Allah semuanya sama-sama. Pak Joyo Elektronik, assalamualaikum. Blitar, Nyimak Kiai, Mat Naji Aji, assalamualaikum Kiai. Daripada telah Kiai, semoga barokah pribumi yang membantu meluruskan nasab orang migran yang selalu diberi kesehatan, amin. Matur suwun nggih. Pak Uli, Malaysia, Arab Saudi, Brunei memang sangat ketat mengenai aturan kayak beginian. Indonesia aja yang bikin heran kenapa peraturannya sangat lemah, karena gonta-ganti pimpinan. Bingung milih bupati, bingung milih gubernur, bingung milih menteri, bingung milih presiden, anggota DPRD, ganti-ganti, terus gonta-ganti, kembali muda lagi, kembali belajar lagi, dan terus seperti ini. Jadi dewasanya kapan? Oleh sebab itu, sebagai tadi mukodimah, sekarang taktimah, ya, kita sampaikan bahwa kitab Tobaqat Sulahail Yaman itu jelas tidak mengakui Al-Ba'alawi sebagai duriah Nabi, tetapi sebagai kaum sufi. Telah kami datangkan manuskripnya, begitu juga hasil tes DNA-nya. Marga Al-Hamid, di mana saja Al-Hamid, Mbah Soleh Tanggul Al-Hamid, ya hasilnya ya G. Alatas ya G. Al-Idrus Asedka semua G. Mau diingkari kayak apa? Ini sudah menjadi catatan Tuhan kita. Oleh sebab itu, yang ada kita ini memperbaiki diri kita, berlomba-lomba ke depannya untuk semakin berjaya. Tidak hanya diri kita, keluarga kita, lingkungan kita semua, bahkan rakyat dan bangsa kita. Ayo bersama-sama. 10 hari lagi kita akan memiliki presiden baru, harapan baru bagi kita semua. Ojo direcoi, ayo didukung bareng, ya, supaya bisa menyelesaikan PR-PR yang ditinggalkan oleh pemerintah kita sebelumnya. Dan pembangunan tetap berjalan, tol Surabaya Demak nyambung, dari Surabaya ke Banyuwangi nyambung, sehingga mudah melewati Bali. Semuanya serba ada kemudahan, fasilitas hidup sebagai penunjang untuk bisa menikmati sumber daya alam Nuswantoro. Kita tingkatkan kecerdasan spiritual, intelektual, bahkan finansial kita agar senantiasa hidup bahagia dunia sampai di akhiratnya. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya, semoga sebentar lama maslahahnya. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.